Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut tentang kenalan tentang Affinity ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang biasanya sudah pakai Canva, terus sekarang baru mulai belajar pakai Affinity, salah satu hal yang paling dirindukan dari Canva itu kan aset manajemen ya, dimana kita gampang banget nyari aset di Canva, tinggal ketik keywordnya di kolom pencarian elemen, cari apa yang kita mau, entah itu grafik, foto dan sebagainya, muncul deh itu asetnya yang bisa kita pakai dan bisa kita modifikasi. Nah, di Affinity kita juga bisa membuat hal yang serupa di mana kita bisa create dulu beberapa objek atau beberapa aset gitu ya. Terus kita bisa simpan aset itu untuk kita bisa pakai nanti dengan sistem yang mirip dengan Canva, yaitu drag and drop. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita sediakan dulu nih asetnya. Di sini kita kasih contoh aja ya. Ini semacam apa ini? Topeng hantu, dibilang begitu. Terus bagaimana cara kita bisa mengatur dan juga menyimpan asetnya? Nah, di sini kita perlu menampilkan panel dari aset dulu. Caranya bagaimana? Pilih aja lah salah satu panel yang ada di Affinity teman-teman. Contoh ini di panel layer. Ini ada panah, menu panah di sini ya. Kita klik saja di sini. Lalu kita pilih menu panels atau panel. Nah, cari aja yang toggle aset ini. Silakan diklik. Nah, nanti di sebelah kiri, ini di tempat saya ya, ini bisa di customize kemanapun sih. Jadi silakan nanti teman-teman senyamannya aja seperti apa. Nah, aset ini berfungsi seperti folder di mana kita bisa menyimpan objek ataupun aset yang sudah kita bikin untuk bisa disimpan di sini untuk nanti kita pakai kembali. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita bikin dulu kategori. Nah, kategori ini fungsinya seperti folder. Jadi contoh ini saya sudah tadi bikin kategori horor gitu ya. Tapi supaya teman-teman lebih jelas, saya akan tunjukkan. Jadi klik di sini, create new kategori. Kita bikin kategori baru, contoh nih horor atau Halloween gitu ya. Nah, kategori Halloween itu ada. Nah, di bawah kategori Halloween tadi muncul subkategori. Nah, subkategori ini fungsinya sama seperti subfolder di mana teman-teman bisa menyimpan folder di dalam folder. Nah, contoh di sini saya kasih nama subfolder untuk Halloween ini, let's say topeng hantu. Nah, jadi di dalam kategori Halloween ada sub kategori topeng hantu. Terus cara kita nyimpen si aset ini bagaimana? Caranya kita tinggal pastikan aset yang sudah kita bikin ini, objek yang sudah kita bikin ini dalam satu grup gitu ya. Jadi kita blok dulu, pastikan semuanya sudah jadi satu grup seperti ini. Setelah itu caranya bagaimana? Tinggal simply drag and drop aset yang sudah kita bikin tadi ke dalam subkategori atau di dalam subfolder topeng hantu tadi. Terus kalau kita mau bikin yang lainnya bagaimana? Tinggal kita modify saja. Ini yang sudah kita punya. Contoh tadi ini kan warna merah ya, saya ganti dengan warna let's say apa? Hitam gitu. Oke. Udah, ini tinggal saya drag and drop ke situ. Terus ini saya ganti dengan warna hijau let's say. Terus kita sorry. Kita ulang ya. Ini kita bisa hilangkan. Ini kita bisa delete asetnya. Iya, kita pastikan bahwa ini sudah terpilih. Oke, ini sudah kita grup lagi, pastikan. Terus kita tinggal drag and drop. Ya, seperti itu kira-kira. Terus bagaimana cara pakai asetnya ini? Contoh teman-teman mau pakai lagi aset yang sudah kita bikin tadi topeng hantu yang warna merah. Tinggal kita drag and drop saja. Jadi contoh ini saya mau bikin satu artboard baru ya. Jadi untuk artboard teman-teman tinggal klik ini menu artboard di sebelah kiri. Lalu teman-teman bisa klik tombol plus mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah silahkan. Oke. Nah ini tinggal kita drag and drop saja. Tuh.
sama kan. Kita mau tambah satu arbut lagi, kita mau pakai yang merah tuh. Jadi sekali bikin kita bisa gunakan aset kita berkali-kali di banyak project atau di banyak desain gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti kembali klik di sini untuk bikin kategori. Lalu teman-teman juga bisa bikin subkategori di dalam kategori yang sama. Contoh saya mau bikin apa? Let's say di sini monster gitu ya. Nah, nanti saya tinggal bikin desain monster, saya masukkan deh lagi ke sini tadi. Caranya sama persis. Jadi teman-teman bikin satu aset untuk nanti teman-teman bisa gunakan kembali berulang-ulang. Jadi mirip kan sama Canva kan. Jadi kalau kita let's say kita cari ini ya, terus sorry ternyata fitur searchnya tidak berfungsi dengan baik. Tapi sebenarnya kita bisa ngasih nama sih ini. Contoh ini topeng hantu merah. Terus ini kita kasih nama, klik kanan tadi ya, topeng hantu hitam. Topeng hantu hijau. Terus ini let's say monster merah. Mungkin biar beda kita modifikasi warnanya. Ini jadi warnanya pink. Bukan yang ini maksud saya, yang ini warnanya biru, ininya mulutnya juga biru. Nah, salah. Ini kita grup dulu. Iya. Sorry ya teman-teman, saya juga masih belajar. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana cara proses membuat aset. Oke, terima kasih. Adi di sini, Adi undur diri. Mari kita belajar Affinity bersama-sama. Terima kasih.